Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-9, khususnya kelas 1, materinya yaitu gerak manipulatif. Kita akan belajar melempar dan menangkap bola kecil. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan membaca literasi materi, peserta didik dapat mengetahui gerak dasar manipulatif melempar dan menangkap dengan benar. Yang kedua, melalui panduan belajar gerak, peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar manipulatif melempar dan menangkap dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Jangan lupa media atau alat yang diperlukan dalam pembelajaran ini seperti handphone, boleh bola kertas, boleh bola plastik, boleh bola tenis, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Olahraga permainan apa yang kamu sukai? Ada banyak permainan yang menggunakan bola, misalnya kasti, voli, dan basket. Semua permainan di atas butuh keterampilan lempar tangkap bola. Bisa dilakukan dengan satu atau dua tangan tergantung besar kecilnya bola. Jadi sekarang kita akan belajar gerakan melempar dan menangkap bola. Nah, setelah mendengar sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kanan. Yang kedua, melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kiri. Yang ketiga, melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kanan dan menangkap menggunakan tangan kanan. Yang keempat, melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kiri dan menangkap menggunakan tangan kiri. Biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-9, khususnya kelas 2, materinya yaitu gerak manipulatif. Kita akan belajar memukul. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pengamatan video dan literasi materi, peserta didik dapat menjelaskan variasi gerak manipulatif memukul dengan benar. Yang kedua, melalui panduan belajar gerak, peserta didik dapat mempraktekkan variasi gerak dasar manipulatif memukul dengan sungguh-sungguh. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan dalam pembelajaran ini seperti handphone, boleh bola kertas, boleh bola plastik, boleh bola tenis, kayu bekas, botol bekas, atau alat-alat yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Gerak memukul. Memukul adalah usaha untuk menjauhkan sebuah benda dari tubuh menggunakan tangan atau alat seperti raket maupun tongkat. Berikutnya manfaat gerak memukul. Manfaat gerakan memukul bagi tubuh manusia adalah memperkuat otot tangan dan kaki, melatih konsentrasi, melatih koordinasi antara mata, tangan, dan kaki. Nah, setelah mendengar sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, memukul bola pada tiang penyangga. Bola diletakkan pada penyangga. Kedua tangan memegang pemukul, pandangan fokus pada bola. Bola dipukul dengan mengayunkan pemukul sekuat mungkin ke arah depan. Yang kedua, memukul bola dari teman. Badan dengan posisi siap memukul. Kedua tangan memegang pemukul. Pandangan fokus kepada bola yang akan dilempar teman. Bola dipukul dengan mengayunkan pemukul sekuat mungkin ke arah depan. Biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-9, khususnya kelas 3, materinya yaitu gerak manipulatif. Kita akan belajar memantulkan bola besar. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan cara memantulkan bola besar dalam berbagai bentuk permainan sederhana dengan benar. Yang kedua, melalui latihan memantulkan bola besar sambil berjalan dan berlari, peserta didik dapat mempraktekkan gerakan memantul bola dalam berbagai bentuk permainan sederhana dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan seperti handphone, boleh bola karet, boleh bola basket, botol bekas, atau alat-alat yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Gerak manipulatif adalah keterampilan yang memerlukan koordinasi antara mata, tangan, atau bagian tubuh lainnya. Salah satu contohnya adalah bola basket. Di dalam permainan bola basket terdapat gerakan memantulkan bola ke lantai. Nah, sekarang kita akan mempelajari gerak dasar memantulkan bola. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu memantulkan bola sambil berjalan, memantulkan bola sambil berjalan zigzag. Yang ketiga, memantulkan bola sambil berlari. Biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-9, khususnya kelas 5, materinya yaitu atletik. Kita akan belajar kombinasi jalan, lari, dan lompat. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik mampu menjelaskan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik mampu mempraktekkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kerjasama, percaya diri, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan dalam pembelajaran ini seperti handphone, botol bekas, kardus bekas, kapur atau lakban, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat dapat dipraktekkan melalui tahapan gerakan berikut ini. Yang pertama, awalan. Awalan lompat dilakukan dengan cara berjalan atau berlari. Berlari dilakukan untuk menambah daya dorong saat melakukan tolakan. Awalan geraknya dapat dilakukan dengan cara siap awal berdiri tegak. Lakukan jalan dan lari yang terukur dengan menambah kecepatan secara bertahap dan persiapkan langkah akhir untuk melakukan tolakan. Yang kedua, tumpuan. Tumpuan atau tolakan merupakan tahapan akhir gerakan awalan. Tolakan dilakukan oleh kaki yang terkuat menumpu dan menolak ke atas. Tolakan merupakan tahapan peralihan kecepatan lari menjadi kecepatan lompatan. Dan terakhir, layangan. Melayang atau layangan adalah tahapan tubuh lepas kontak dengan tanah. Tahapan tersebut dikenal dengan istilah melayang di udara. Tahapan melayang dipraktikkan dengan mengangkat kedua tangan ke atas serta meluruskan kaki ke depan dengan cepat. Sikap tubuh ketika melayang di udara dilakukan dengan cara pindahkan kaki tolakan ke depan mendekati kaki ayun setelah badan melayang. Angkat kedua lengan ke atas untuk menyeimbangkan badan dan kedua kaki lurus ke depan untuk mendarat. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu lompat tanpa awalan. Yang kedua, kombinasi jalan, lari, dan lompat. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-9, khususnya kelas 6, materinya yaitu atletik. Kita akan belajar lari sprint dan lari gawang. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca literasi pada modul, peserta didik dapat memahami lari jarak pendek. Yang kedua, dengan mengamati video, peserta didik dapat mempraktekkan lari sprint dan lari gawang. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan kreatif. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan seperti handphone, botol bekas, kardus bekas, kapur atau lakban, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Lari jarak pendek atau lari sprint merupakan salah satu unsur dari pendidikan jasmani dan kesehatan yang perlu dipelajari pengertian, teknik, manfaat, dan peraturan dasarnya. Sederhananya, seorang atlet pelari memanfaatkan kakinya dengan kecepatan paling tinggi guna mencapai target waktu secara singkat. Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu cabang olahraga lari yang menggunakan jarak lintasan pendek mulai dari 100 meter, 200 meter, hingga 400 meter. Selanjutnya, berbicara mengenai lari sprint tentu tidak akan lepas dari sosok Usain Bolt. Pelari veteran asal Jamaika ini tercatat memiliki rekor sprint jarak 100 meter tercepat dengan catatan waktu 9,58 detik. Hal inilah yang membuatnya dijuluki sebagai manusia tercepat di dunia. Jika ingin berlari secepat kilat bak Usain Bolt, beberapa teknik dasar lari jarak pendek ini perlu Anda kuasai, mulai dari teknik start, berlari, hingga mencapai garis finish. Selanjutnya, lari gawang. Lari gawang adalah lari cepat untuk menempuh jarak tertentu dengan melompati gawang-gawang yang tingginya telah diatur dalam peraturan perlombaan. Lari gawang yang dipertandingkan untuk putra dan putri adalah nomor 100 meter untuk putri, 110 meter untuk putra, dan 400 meter untuk putra dan putri. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar.
Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu melakukan lari sprint 30-40 meter. Yang kedua, melakukan lari gawang. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya. Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa.
Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.